Itu sempat-sempat down lah kan kalau masuk kuliah tuh awalnya. Tapi pas kita jalani, kita udah hadir dalam perkuliahan, kita udah hadir jadi mahasiswa. Rupanya tidak. Itu yang untuk menentukan kesuksesan, susahnya dalam perkuliahan itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Betul, betul, betul. Halo guys, kembali lagi di episode selanjutnya di Ala-Alon Podcast. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini jauh banget bintang tamunya dari Kampar, guys. Nah, ini dia teman lama aku waktu satu sekolah waktu di kampung ya. Ini dia ada Rizky. Halo Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gimana Ki kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Perjalanan dari sini masuk ke menuju ke studio ini tadi gimana? Perjalanan menuju studi ini maklum lah kan. Kita tahu gimana keadaan Kota Pekanbaru yang pertama macet gitu. Macet tentunya. Yang kedua menuju studio studio Gaza Management ini ya jalannya luar biasa juga hancurnya. Dan kita berharap juga nih kepada pemerintah Kota Pekanbaru, tolonglah lihat-lihat kami yang di Sukakarya nih kan. Keseharian gimana sekarang Ki? Keseharian itu kita sering ngampus, kadang-kadang ikut organisasi ormawa di kampus lah kan. Semester berapa sekarang Ki? Semester 5 nih, mau masuk semester 6 lagi. Masuk semester 6. Sekarang udah libur ya? Udah mulai libur. Udah libur. Ya. Memang sih kalau anak di UIN ya? Iya, UIN. UIN Suska emang cepat liburnya, beda sama kami yang di Umbri ini. Entah kapan libur. Berarti keseharian kuliah, kegiatan selain dari kuliah, kegiatan organisasi kampus ada yang lain nggak? Ada yang yang eksternalnya kan. Itu organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Kenegarian Kampar. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kenegarian Kampar. Nah, buat teman-teman yang di rumah, Rizky ini juga berasal dari Kampar nih. Ini orang Ocu. Kuliah kampus berarti sekarang udah libur. Kegiatan kampus libur juga. Kegiatan kampus kalau ormawanya tidak libur karena persiapan pemilihan bupati jurusan, persiapan pemilihan ketua senat mahasiswa dan persiapan pemilihan gubernur fakultas. Luar biasa nih. Yang libur berarti cuma perkuliahan aja ya. Perkuliahan yang libur. Perkuliahan aja yang libur. Cuman kegiatan ormawa tetap berlanjut. Guys, Rizky ini juga mantan dari beliau ini pernah bergabung di Gaza beberapa waktu. Ada di 2 event ya. Ada di 2 event. 2 event. Yang pertama ada di Festival Musik Melayu. Yang kedua ada di Live of Ramadan di Live of Ramadan di apa? Di Living Word. Living Word. Kalau boleh tahu nih Ki, kegiatannya di kampus ikut ormawa apa aja nih? Ormawa yang sekarang yang dijalani di kampus itu senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Senat mahasiswa itu gimana tuh? Itu senat mahasiswa tuh itu tentang pengawasan yang ada di fakultas, pengawasan ormawa itu kan. Kalau kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu mempunyai 4 jurusan. Ya, ada manajemen dakwah, ada BKI, ada BFPMI. Kalau Rizky sendiri ada di jurusan mana? Kalau saya di jurusan MD, manajemen dakwah. MD, manajemen dakwah. Nah, berbicara kita tentang manajemen dakwah. Nah, apa aja nih yang dipelajari dalam manajemen dakwah ini? Kalau dalam pelajaran manajemen dakwah itu kita diajarkan bagaimana dakwah dalam kesenangan. Ada juga diajari kita bagaimana manajemen masjid supaya orang tertarik, nyaman dan tentram di dalam masjid dan juga melakukan kegiatan kita sebagai umat Islam kan. Nah, itu kita juga diajarkan bagaimana kita itu tentang manajemen persdakwah. Persdakwah itu tentang kayak media massa gitu kan, media cetak, tentang program tentang dakwah. Iya.
dia nih manajemen dakwah ini outputnya kemana nih? Setelah lulus dari manajemen dakwah ini kita perginya kemana? Oh, kalau kita bisa pergi ke contohnya itu ke trapel jemaah haji dan umroh. Ya, Kita juga bisa kerja di di Majelis Ulama Indonesia MUI di kantor MUI kan. ya, Dan kita juga kalau kita tamat S2 bisa juga kita dosen dosen. di Ya, manajemen dakwah. manajemen dakwah. Ya. Kalau Rizky rencananya setelah ini mau kemana? Kalau rencananya setelah ini kalau ada beasiswa Ah, atau keinginan ya. untuk rencana itu lanjut S2. Mm-mm. Lanjut S2 dan kalau tidak dapat beasiswa atau gimana lah Ya. ceritanya besok kan dicoba dulu buka usaha sendiri. Oke, luar biasa. Yang penting ada usaha dulu Ada untuk usaha mau dulu. lanjutkan Iya. pendidikan selanjutnya. Nah, berarti anak manajemen dakwah ini nggak mesti jadi ustadz juga ya? Tidak mesti, Nggak tidak mesti. mesti. Berarti ya tentu kalau di bagian pesnya ya buat media Islam lah ya. Iya. Media. Karena tuh di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu Mm-mm. kan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tadi kan 4 jurusan. Iya. Ada BKI, ada PMI, Mm-mm. ada manajemen dakwah, Mm. ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya, Ya. kita kalau BKI itu bimbingan Bimbingan konseling. konseling Islam. Iya. Ya. Kalau manajemen dakwah itu kalau MD itu kan manajemen dakwah. Ada juga dikaitkan dengan ada juga kita mempelajari tentang public speaking. Mm-mm. Untuk bagaimana cara kita berdakwah Iya, itu. iya. Dari Begitu ya di ya. MD ya. Sebelum masuk ke jurusan ini pernah sebelumnya itu Rizky emang udah ada umang basicnya di dakwah atau gimana? Atau kepengen aja masuk manajemen dakwah atau mau coba-coba aja masuk ke manajemen dakwah? Ya, kayak gini awalnya pertama tuh Hmm. daftar jalur BUM jalur mandiri. Mandiri. Ya, jalur mandiri. Habis daftar jalur mandiri itu kita gimana mikir dulu kan kalau jalur mandiri biayanya sangat Iya, besar. betul. Nanti kita nggak dapat UKT 1. Iya. Coba dulu di jalur prestasi-prestasi di sekolah. Banyak, tapi jurusan pertama itu kalau universitas yang saya pilih itu saya lebih condong ke Undri. Undri. Iya, lebih condong ke Undri. Udah banyak daftar di Undri dengan jalur-jalur yang lain. Iya. Tapi alhamdulillah tidak jebol di Nggak Undri. jebol. Iya. Iya, iya. Mungkin belum rezekinya di Undri gitu kan. Dan ada waktu itu kawan ngirim di grup, ada namanya jalurnya SPAN Petik Span Petekin. Iya, SPAN Petekin. Iya kan? Ada juga UMPT Kin. Ada juga UMPT Kin kan. Tapi kalau SPAN PT Kin tuh lebih banyaknya kayak mana tuh? Kayak anak-anak pesantren yang banyak masuk kan. Iya, Tapi iya. saya ambil SPAN PT Kin. Saya ambil itu kan. Itu jurusan tuh ada 2. Yang pertama itu jurusannya yang pertama saya ambil ilmu komunikasi. Dan jurusan yang kedua manajemen dakwah. Pas dalam pas dalam hasil pengeluaran untuk lolos apa tidak lolosnya, rupanya keinginan itu berbalik. Rupanya lolosnya ke manajemen dakwah. Iya. Habis itu pas lolos di manajemen dakwah juga ada lolos jalur KIP kuliah itu di Yogyakarta. Itu di kampus Yogyakarta itu Nahdlatul kampus Ulama. ya NU gitu kan. Jakarta itu jalur kuliah kita tak bayar gratis lah semua kan. Karena mengingat dan menimbang kita jauh nanti kita tak tahu prosedurnya kayak mana di sana kan. Tapi daripada saya nganggur 1 tahun tidak tahu arah mungkin mana kan. Iya, betul. Saya memutuskan ngambil jurusan saya ambil lah yang saya jebol di jurusan manajemen dakwah. Kita jalani aja lah gimana hasilnya ke depannya besok. Tapi setelah tahu sekarang dunia manajemen dakwah di UIN Suska, gimana rasanya? Rupanya tertekan atau senang atau gimana? Tertekan enggak tertekan sih, tapi senang lah karena ya karena kalau
kalau orang memandangnya manajemen dakwah ini condong ke dai gitu. Iya, dia betul. Rupanya tidak, Gimana tidak tuh? condong ke dai. Jadi gimana? Rupanya dari alumni-alumni yang ada di jurusan manajemen dakwah tuh orang tuh Iya. semuanya berkompeten. Contohnya? Contohnya itu ada dosen dari kami itu juga alumni manajemen dakwah. Itu dia sekarang jadi dosen. Iya. Nah, dan ada juga namanya Pak Tony. Heeh. Itu juga dosen, jadi dosen juga tamat dari manajemen dakwah. Ada juga Bang Irham. Bang Irham. Ya, itu apa Ya, saya namanya? kenal sama Nah, beliau. juri apa kan? Iya. Juri. Nah, itu juga alumni manajemen dakwah. Heeh. Ada juga dosen itu namanya Bang Pipir Romadi. Itu juga alumni manajemen dakwah. Banyak semuanya orang tuh kalau kita tamat S2 insya Allah ditampungnya di dosen di manajemen dakwah. Ya. Iya. Luar biasa. Berarti senang lah ya masuk manajemen dakwah nggak jadi. Tapi awal masuk itu takut nggak? Awal masuk milih. takut karena Apa yang ditakutkan? yang ditakutkan kalau kita sebelum masuk kuliah itu pasti kita tanya-tanya kan. Iya. Kayak kakak-kakak kita nih kayak mana perkuliahannya. Perkuliahan tuh kayak gini katanya kan. Kita harus banyak tugas gitu nah. Buat artikel ini semuanya. Pokoknya itu yang buat kita takut. Itu sempat down lah kan kalau masuk kuliah tuh awalnya. Tapi pas kita jalani, kita udah hadir dalam perkuliahan, kita udah hadir jadi mahasiswa. Rupanya tidak. Itu yang untuk menentukan kesuksesan, susahnya dalam perkuliahan itu tergantung dari pribadi kita sendiri. Betul. Sama aku juga dulu kayak gitu waktu ngambil hubungan masyarakat di Umri. Nih nggak tahu nih humas ini arahnya mau kemana nggak tahu. Saya saking nggak taunya ngambil jurusan hubungan masyarakat. Nggak tahu kalau humas itu adalah hubungan masyarakat. Nah, nggak tahu sama sekali. Akhirnya setelah dijalanin, oh rupanya ini humas. Dalam humas kita belajar public speaking, belajar bisnis segala macam. Rupanya kalau dijalanin enak juga rupanya. Yang penting kita coba dulu. Yang penting dicoba dulu. Nah, dan itu kita termasuk orang yang berani mengambil resiko hal yang belum kita tahu dan kita bisa masuk ke dalam. Selain kuliah tadi Rizky juga menyebutkan ada kegiatan. Iya. SEMA. Ikut SEMA ya? Iya, SEMA, Senat Mahasiswa. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kalau di lain namanya itu BLM. Ya. BLM. Ya, dan legislatif mahasiswa. Nah, di SEMA itu Rizky sebagai apa di situ? Di SEMA itu sebagai anggota di Komisi 4. Anggota di Komisi 4. Tugasnya kalau Komisi 4 itu pengawasan kegiatan Ormawa yang kayak contohnya itu BKI mengadakan milad BKI. Itu kita harus pantau, kita harus lihat gimana kita itu kalau nama itu kita melihat apakah ada dari BKI jurusan BKI itu melanggar kode etik yang ada di fakultas. Iya. Terus gini, pas pertama masuk kuliah itu memang Rizky itu kepengen punya kegiatan di kampus kayak Ormawa atau nggak pengen itu kuliah pulang aja? Awalnya sih ribet gitu. Ya. Awalnya satu semester tidak pernah mengikuti Ormawa yang ada di kampus. Iya. Pas pas kita pendekatan sama kawan-kawan, orang tak kenal kita. Karena kemana sih? Kalau kita itu kalau kampus itu beda dengan SMA gitu kan. Masuk ruangan nanti balik. Kalau kita tidak ada kegiatan. Ya, kita orang tak kenal kita karena kita tidak ada kegiatan. Tetapi saya juga bingung kan. Kenapa orang tak kenal kita? Kita udah akrab kayak gini sama orang. Rupanya dengan mengikuti Ormawa tadi, saya coba ikuti Ormawa. Itu yang pertama yang saya ikuti Ormawa itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, di manajemen dakwah itu di bagian sekretariatan. Ikut. Itu organisasi pertama. Iya, organisasi pertama jurusan. Alhamdulillah itu udah ada sedikit pendekatan dengan kawan-kawan dengan angkatan 20. Udah ada pendekatan gitu kan. Tapi kurang puas. Karena kenapa? Angkatan 20 ini angkatan kami ini banyak kan? Iya. Kurang puas. Kurang
kayak mana tuh kita juga kurang tahu lagi sama orang Iya, kan. iya, iya. Habis itu saya memutuskan daftar lagi HMPS. Tetapi saya bingung. Kalau saya daftar HMPS, kalau saya cuma terpilih lagi menjadi anggota, kalau tidak terpilih jadi kabib, percuma saya gabung HMPS gitu kan. Karena setahun kemarin juga anggota, masa Iya. tahun kemarin masa masuk tahun ini juga anggota gitu kan. Saya memutuskan ngambil di Senat Mahasiswa walaupun anggota, tetapi itu Senat Mahasiswa tuh ormawa yang tertinggi di fakultas. Iya. Alhamdulillah hasilnya kita banyak dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Iya. Dakwah dan Komunikasi. Oke, setelah mengikutin beberapa organisasi di mau dari tingkat jurusan, tingkat fakultas juga sudah ikut, ada keinginan nggak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Kalau keinginan, ada sih keinginan ingin naik ke yang lebih tinggi lagi kan. Tapi kita butuh proses. Nah, kita kayak mana tuh mahasiswa itu, kalau kita di mahasiswa itu juga ormawa-ormawa itu Iya. juga ada berpolitik gitu kan. Rencananya kemarin kalau memang kawan-kawan di jurusan mendukung, kawan-kawan jurusan atau di fakultas mendukung, rencananya mau naik di ketua senat mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke, mudah-mudahan itu tercapai ya. Amin, amin. Mudah-mudahan tercapai. Berarti di semester 7. Semester 6. Semester 6. Iya, Semester 6 pergantian jabatannya. Iya. Oke. Tapi selama ini ada merasa jadi beban nggak ngikutin kegiatan? Misalnya entah perkuliahan terganggu, entah ini nggak fokus karena kegiatan, karena sibuk kegiatan ke sana sini. Ada merasa terbebani nggak dalam hidup itu? Kalau merasa terbebani juga ada. Ada. Karena gimana? Kita harus pandai manajemen waktu. Manajemen waktu itu Iya, penting. kita harus pandai. Iya. Karena kalau kita tidak bisa manajemen waktu, pasti kita yang kena imbas Iya, gitu betul kan. sekali. Karena nanti bakalan keteteran kegiatan. Itu kalau kalau kita tidak pandai manajemen waktu, kayak mana? Pernah itu ikut organisasi ormawa di kampus itu. Waktu dengan keluarga tidak ada. Iya, betul. Waktu dengan keluarga tidak ada, dan kita Senin sampai Jumat itu perkuliahan, Sabtu sama Minggu itu organisasi. Iya, kita itulah rugi kita jarang berkumpul dengan keluarga. Betul. Tapi sekarang masih seperti itu, masih kayak gitu. Kalau sekarang tidak, kita harus kita atur kita harus atur jadwal kita kegiatan sehari itu apa, nanti perkuliahan itu kayak mana, kita masuk jam berapa, keluar jam berapa, nanti kita atur, kita ormawa ini mengikuti ormawa ini jam berapa, dan untuk jumpa dengan kumpul dengan keluarga jam berapa gitu. Harus ada schedule waktu kita kan. Memang betul. Nah, waktu itu memang kita dalam manajemen waktu itu memang harus pandai. Iya. Karena kalau nggak bagus manajemen waktunya bakalan keteteran semua. Ini kita mau buat ini, sementara ini udah mepet. Iya. Nah, kalau masalah tugas kuliah sama kegiatan gimana? Kalau tugas kuliah sama kegiatan, alhamdulillah bisa diimbangi gitu kan. Bisa diimbangi. Bisa, karena tugas kuliah tuh kalau kita ada semester 5 itu lebih banyak kita membuat proposal, habis itu terjun ke lapangan. Banyak juga kita membuat kegiatan kayak IO. Kemarin pernah kami membuatkan juga kegiatan itu, mata kuliahnya event organizer. Itu kami IO-nya ke Sumbar, itu tiga hari. 3 hari. Ngapain itu? Ngapain ke Sumbar? Buat event apa di sana? Kami itu eventnya itu wisata keagamaan Islam. Kami yang pertama itu kami pernah mengunjungi itu Istana Baso Pagaruyung. Istana Baso Pagaruyung. Iya. Bahasa Pagaruyung kan. Yang kedua kami juga pergi ke Aus Rumpun, dan ketiga kami pergi ke air terjun Proklamator, dan terakhirnya di Jam Gadang.
Itu mata kuliah event Event organizer. organizer. Sepanjang perjalanan pembicaraan kita hari ini, ya Rizky sibuk dengan kegiatan, dengan kuliah, selain kuliah ada kegiatan, ada di senat. Nah, harapannya ke depannya Rizky itu mau kayak gimana? Harapan yang ke depannya kalau saya maunya ke apa nama tuh, kita itu harapan ke depannya supaya Udah nampak nggak gambarannya ke depan itu setelah lulus ini gimana? Mau ngapain? kan kalau kita ikut Ormawa itu pasti kita bisa bagaimana cara kita mengajarkan attitude jadi pemimpin, Heeh, attitude attitude. pemimpin dan bagaimana cara kita memimpin. Nah, sedangkan saya sekarang ini juga banyak mengikuti Ormawa. Nah, Ada juga saya sekarang di IPMKK PMKK. itu sekjen, Nah, sekjen di IPMKK. tapi ini boleh disebut nggak nih? Rizky juga masuk ke partai politik nggak? Iya, partai politik. Partai politik. Ini boleh dipublis nih? Boleh, tidak Boleh. masalah. Nah, juga Gimana tuh kalau mahasiswa ikut parpol? itu kemarin tuh juga ada konflik gitu kan Iya. dengan kawan-kawan di jurusan. Rizky kok bisa lolos di senat mahasiswa, Heeh. sedangkan Rizky itu di parpol. Iya. Gitu. Saya bilang kayak gini, jangan kita menghambat kegiatan seseorang Mm-mm. untuk mensukseskan dirinya. Iya, Karena di parpol itu bukan mengajarkan kita untuk cara kita yang tidak baik, tetapi Iya. mengajarkan kita berpolitik yang sehat Iya. dan mengajarkan kita itu menjadi pemimpin yang sehat. Mm-mm. Nah, Tapi itu tujuannya masuk ke parpol apa nih? tujuannya masuk ke parpol itu mencari pengalaman Cari pengalaman. dan kita mencari kayak mana tuh? Kita harus mencari kawan. Iya. Kayak mana kita harus mencari kawan yang sebanyak-banyaknya. Karena dari kawan itu kita bisa minta bantu atau Iya. gimana lah kita bisa gitu kan. Kalau banyak kawan kita nggak susah ke sana sini. Iya, betul. Berarti ada keinginan mau naik jadi DPR juga nih. Kalau keinginan, insya Allah Keinginan keinginan pasti ada. gitu Iya. kan. Keinginan untuk jadi naik gitu sih. Tapi mudah-mudahan lah tercapai Mudah-mudahan. keinginannya. Ya, intinya kita bermimpi dulu. Mimpi kan nggak masalah, nggak Iya. ada yang ngelarang ya. Cuman ya untuk mewujudkan mimpi itu kita kan mesti harus Berjuang. berusaha, berjuang. Nah, kalau kita diam-diam aja ya mau gimana kita mau jadi gitu Iya. kan. Oke Rizky, ini terakhir. Aku boleh nggak minta closing statement dari Rizky untuk para penonton kita yang ada di rumah? Kata-kata motivasinya. Motivasi Iya. untuk bagi kawan-kawan, jangan kita terfokus dalam sebuah perkuliahan tanpa mengikuti ormawa-ormawa lain. Karena dalam kita mengikuti kegiatan-kegiatan di fakultas itu, di jurusan, itulah bagaimana nanti kita diajarkan supaya kita bisa menjadi orang yang berkompeten dalam sistem-sistem kepemimpinan dan lain sebagainya. Iya. Karena kenapa? Sekarang ini Indonesia ini jangan kita dijadikan korban politik, tetapi kita harus berpolitik. Berpolitik. Iya. Jangankan di jurusan, di universitas, di sekolah-sekolah pun kita udah berpolitik, iya, gitu kan. Betul. Di SMA dan lain pun juga ada berpolitik. Gitu. Iya, nah karena banyak juga hal-hal yang nggak kita dapatkan di bangku perkuliahan, tapi kita dapatkan di organisasi. Iya, kita dapatkan di organisasi. Intinya berarti Rizky ini termasuk golongan yang ingin mahasiswa itu nggak kuliah pulang gitu aja, kupu-kupu. tapi kupu-kupu, tapi ikutlah kegiatan Iya, ikut kegiatan. bergabung dalam organisasi. Karena dalam organisasi kita banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan ilmu yang nggak kita dapatkan yang di kita bangku tidak perkuliahan. dapatkan. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Ala-Alon Podcast hari ini. Nah, apapun kegiatan kalian, apapun kegiatannya dan lagi di mana, tetap hati-hati dan alon-alon. Bye-bye.